Menggambar garis dan menentukan gradien. Nah, di video sebelumnya kan udah gue jelasin fungsi linear ya. Fungsi linear itu kan berarti hubungan antara aljabar dengan geometri, sehingga bentuk aljabar dapat diubah menjadi bentuk visual geometri berupa garis. Nah, garis itu adalah kumpulan dari banyaknya titik. Ya, tapi nggak perlu banyak-banyak sebenarnya untuk bisa menggambar sebuah garis. Cukup tempatkan dua titik pada sebuah koordinat kartesius, maka kedua titik jika dihubungkan maka akan menjadi sebuah garis. Kita ambil contoh gini misalkan. Ya. Misalnya ya. Misal diberikan fungsi ya, yaitu Y sama dengan X plus 1 misalnya ya, Y sama dengan X plus 1. Maka untuk bisa menggambar garis dari Y sama dengan X plus 1 ya, kita cukup mencari titik potongnya saja, baik terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Atau jangan Y sama dengan X plus 1 deh, terlalu sederhana mungkin. Bisa aja gua gambar, gua bikin di sini ya, 2X plus 6 lah gitu ya. Nah, karena kita mau mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y gitu ya, nah maka kita buat ya angkanya ya ada yang sama dengan 0 gitu. Jadi maksudnya adalah kalau kita mau mencari titik potong pada sumbu X, maka Y-nya harus 0 supaya dia berpotongan dengan sumbu X gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0 gitu. Jadi ya, misal diberikan fungsi Y sama dengan 2X plus 6, gambarkan garisnya ya. Gambarkan garisnya ya. Nah, sekarang kita buat tadi ya, kita cari ya titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 gitu. Nah, berarti di sini ya 0 sama dengan 2X plus 6. Kedua ruas dikurang dengan 6, jadinya 0 dikurang 6 berarti min 6 ya. 2X plus 6 dikurang 6 berarti sisa 2X di sini. Kedua ruas dibagi dengan 2, jadi min 6 dibagi 2 sama dengan 2X dibagi 2 ya, hasilnya X gitu. Sehingga di sini nilai X-nya adalah min 3 gitu. Nah, dapatlah titiknya yang pertama, yaitu X-nya min 3, Y-nya 0. Nah, sekarang gantian kita cari titik potong terhadap sumbu sumbu Y ya. Ketika kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang 0 gantian. Jadi Y sama dengan 2 dikali X-nya itu 0 plus 6, maka Y sama dengan 6. Sehingga titik yang kedua adalah 0,6 gitu. Nah, gambarkan di bidang kartesius ya. Gambarkan set itu ya. Oh, X-nya negatif ya, berarti di sini X-nya negatif berarti di sini. Oke, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X ya. 0,6 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 agak ke atas ya.
agak ke atas. Ya ini aja deh, ini ke bawahin. Nah, oke. Ya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu di sini. Itu. Ini 6. Nah, terus min 3,0. Min 3,0. X-nya di min 3 ya. 0, 1, 2, 3. Berarti di sini min 3. Ini adalah titik potong terhadap sumbu X-nya. Ini titik potong terhadap sumbu Y-nya. Gitu. Nah, maka dua titik ini kalau kita hubungkan, jadilah sebuah garis kayak gitu. Ya. Nah, garis ini kan melewati banyak titik. Nah, dengan artian ya sebenarnya titik yang dilalui oleh garis bukan hanya min 3,0 dan 0,6 saja. Nilai X dan Y yang lain juga bisa sebagai penyusun dari garis ini gitu kan. Titik-titik yang banyak ini merupakan penyusun dari garis ini, cuman kan terlalu banyak gitu. Jadi cukup ambil dua aja yang gampang, yaitu titik potong terhadap sumbu X dan Y gitu. Nanti ketika dua titik itu kita hubungkan ya maka akan bisa langsung digambar garisnya gitu. Ya, nah sekarang kita ke menentukan gradien. Apa itu gradien? Itu ya. Apa itu gradien? Gradien bisa dibilang sebagai apa? Laju ya, perubahan dari suatu fungsi. Ya, dari suatu fungsi. Nah, ini secara matematisnya, secara aljabarnya lah, bahwa gradien adalah laju perubahan suatu fungsi. Tapi kalau kita secara geometris, ya gradien itu, ya secara geometris gradien bisa kita bilang sebagai apa? Tingkat kemiringan suatu garis. Ya, tingkat kemiringan garis. Gitu. Atau lebih detail lagi, kemiringan ini bisa kita pakai juga kata kecuraman. Ya, jadi tingkat kecuraman suatu garis. Ya, tingkat kecuraman suatu garis. Nah, apa yang menjadi pembeda antar garis gitu? Bagaimana caranya kita menyelidiki nilai dari laju perubahan ini, atau bagaimana caranya kita menghitung tingkat kemiringan dari suatu garis gitu? Misalnya gini, gua punya garis yang beda gitu ya. Misalkan gini, gue punya di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ya perubahan nilai X-nya adalah 4 ya. Lalu perubahan nilai Y-nya gue punya 5 ya. Jadi kalau misalkan digambar garisnya seperti ini ya, perubahan X-nya 4, perubahan Y-nya 5. Gua bikin lagi garisnya satu lagi. Ya. Gua bikin lagi ya, masih sama ya, perubahan X-nya 4, tapi delta Y-nya gua kecilin, perubahan Y-nya gua kecilin menjadi 3. Jadi 4 gitu. Jadi sama-sama 4. Jadi begini garisnya. Ya. Delta X-nya 4, delta Y-nya juga 4. Gua bikin lagi garis satu lagi. Gimana kalau ya X-nya masih sama 4, 2, 3, 4, tapi Y-nya cuman 3 gitu ya. Sorry. Ini 2 ya berarti ya. Ya. 0, 1, 2 gitu ya. 0, 1, 2, 3. Ya, sorry. Ini berarti ya bener, Reng.
Kalau ini 0, sorry. Kalau ini 0 berarti ini 3. Ya, selisihnya ya. Iya, 0, 1, 2, 3. Ya benar. Sorry. Agak nge-lag. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Terus kalau ini 0 ya. Ini berarti sama 3 juga. Terus delta Y-nya berapa nih? 0, 1, 2, 3. Nah, terus juga ini 0 ya. Terus delta X-nya juga sama 3 ya, tapi delta Y-nya 2. Nah, garisnya jadi begini. Nah, kalian perhatikan apa yang menjadi pembeda ketika nilai X-nya selalu sama gitu ya. Nilai X-nya selalu sama, tapi nilai Y-nya gue turunin. Tadinya 4 jadi 3 jadi 2. Jadi semakin kecil nilai Y ya, semakin apa? Ya. Semakin kecil nilai Y, garis akan semakin landai, semakin tidak curam. Gitu. Jadi nilai tingkat kemiringannya ya rendah. Gitu. Jadi ya gradien ya itu simbolnya adalah M, itu semakin gede nilai Y ya, semakin kecil nilai Y ya, nilai perubahan Y, nilai delta Y, semakin kecil perubahan nilai Y, dia akan semakin tidak curam gitu ya. Berarti ini berbanding apa? Berbanding lurus gitu. Nah, sedangkan gue coba lagi bentuk yang lain lagi nih ya. Misalnya ini 0 gitu ya. Terus Y-nya gue tetapkan segini. Tuh 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, delta Y-nya 4. Delta X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 juga deh. Nah, ini garisnya. Warna lain, warna ungu. Oke, terus masih sama ya. Si delta Y-nya gua bikin berapa? 1, 2, 3, 4, 0. Nah, terus 0, 1, 2, 3. Nah, ini berarti delta Y-nya 4. Nah, ini berarti begini nanti. Set. Kok begini sih? Ngaco anjir. Bener ya? Bener ding. nilai X-nya yang gue ubah ya. Nilai Y-nya mah sama gitu kan. Set. Nah, lagi gua coba untuk bikin lagi dengan nilai delta X yang sama, tapi nilai Y-nya kok sama mulu X-nya. Nah, beda ya. Nah, ininya tetap. Nah, ini delta Y sama dengan 4, tapi X-nya 2 gitu. Maka garisnya akan begini. Nah, bisa kalian lihat pada nilai Y yang sama ya, pada nilai Y yang sama ya, itu garis akan semakin apa? Semakin tegak atau semakin curam gitu ya. Nah, semakin curam gitu pada nilai delta Y yang tetap gitu. Nah, jadi kesimpulannya gradien ya terhadap nilai Y ya, terhadap nilai X ya, gradien M hubungannya semakin apa? Ya, semakin curam, berarti berbanding terbalik gitu. Nah, sehingga ya kalau digabung ya, tadi kan begini ya. Ya,
kalau Nah, kalau dengan sumbu Y hubungannya begini ya, berbanding lurus. Nah, sedangkan dengan sumbu X hubungannya berbanding terbalik. Nah, kalau digabung keduanya ya, maka nilai M atau gradien itu adalah perbandingan antara delta Y dengan delta X gitu. Jadilah rumus gradien M sama dengan delta Y per delta X gitu. Dimana delta Y ini adalah, kalau dijabarkan ya, itu adalah selisih antara Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi titik akhir dikurang titik awal per titik akhir dikurang titik awal. Tapi ya ini kan awal akhirnya ini Y gitu kan. Kalau yang ini kan X gitu ya. Nah, itu tadi ya, pada nilai delta Y yang tetap ya, delta X-nya berubah semakin kecil gitu ya. Semakin kecil justru tingkat kecuramannya semakin tinggi. Jadi hubungannya berbanding terbalik. Sedangkan delta Y ya, pada delta X yang tetap ya semakin rendah gitu. Semakin rendah nilai delta Y-nya, maka tingkat kecuramannya juga akan semakin rendah. Makanya dia berbanding lurus. Itu jika digabung jadinya rumus ini, M sama dengan delta Y per delta X. Itu. Nah, ini kalau yang diketahui dua titik. Jadi ini mencari gradien ya. Mencari gradien jika diketahui dua titik gitu. Titiknya adalah X1, Y1 dan X2, Y2 gitu. Contoh misalkan ya, tentukan ya gradien ya garis yang melalui titik A 1,5 dan B min 2,0. Nah, ya udah, ini berarti X1 Y1 X2 Y2, maka nilai M-nya adalah Y2 berarti 0 min Y1-nya adalah 5 per X2-nya adalah min 2, X1-nya adalah 1. Berarti min 5 per min 3. Maka hasilnya adalah 5 per 3. Berarti nilai gradiennya adalah 5 per 3. Itu. Ya. Ini adalah bagaimana menentukan gradien garis melalui titik. Akan dibahas lebih dalam lagi ketika nanti kita bicara persamaan garis lurus gitu ya. Sebenarnya sih hampir mirip ya yang ditanyain atau yang dibahas dalam persamaan garis lurus dengan fungsi linear. Cuman kalau di persamaan garis lurus itu lebih variatif. Nanti ada rumus bagaimana membuat persamaan kuadrat baru, hubungan antara dua garis. Jadi lebih kompleks. Kalau ini kan pengenalan aja, bagaimana kita bisa menggambar garis jika diketahui fungsinya, dan juga ya menentukan rumus asal-usul rumus gradien ya, atau rumus M. Dan ini menentukan gradien garis ya yang melalui dua titik. Gitu. Jadi dengan menggunakan rumus ini. Gitu, oke, semoga bisa dipahami.